Mungkin beberapa minggu sebelumnya itu sudah banyak sekali saya baca berita-berita di media-media rakyat, terutama yang menengah ke bawah, dipersulit oleh prosedur rapid. Jadi sampai ada yang meninggal, sampai ada yang tidak ditangani secara serius hanya gara-gara prosedur rapid. Jadi itu akumulatif, saya baca, dan belum lagi laporan-laporan dari netizen yang mungkin kalau dikumpulin dari awal sejak pandemi ini mungkin jumlahnya sudah ribuan. Itu ada di DM saya itu semua. Nanti jika aparat ingin ngecek silahkan dicek DM di Instagram saya, itu isinya laporan semua. Jadi itulah, jadi pada yang membuat saya nulis itu tuh adalah akumulasi perasaan empati saya, kasihan kepada rakyat yang dipersulit hanya gara-gara prosedur rapid, sementara rapid itu tidak akurat dan itu diperkuat oleh alat rapid itu hasilnya tidak akurat dan itu sudah diperkuat oleh pernyataan banyak ahli dan rumah sakit, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia pada tanggal berapa? Mengeluarkan surat 23 April. Pada bulan April, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran untuk melarang kewajiban rapid test sebagai layanan kesehatan. Sebagai syarat layanan kesehatan. Jadi sebenarnya rumah sakit sudah punya regulasi untuk rakyat tuh jika dipaksa untuk rapid itu bisa menolak. Tapi fakta di lapangan kebalikannya. Ya itulah. Jadi saya murni mengkritik, tidak ada kebencian. Untuk menanggapi itu sensasi tadi, justru saya malah ditinggal oleh ada sponsor yang ninggalin saya. Terus ada dimusuhi orang udah pasti, dimusuhi beberapa kawan, juga di luar lingkaran kawan. Ya, jadi kalau dibilang nyari sensasi, tapi jika hasilnya ditinggal sponsor, dijauhi oleh orang ya. Karena platform yang saya miliki untuk berjuang saat ini paling ampuh adalah media sosial. Karena kalau saya terus-terusan saya ikut, misalnya contohnya saya terus-terusan ikut demonstrasi kayak gitu kan, selain karena situasi seperti saat ini yang kurang efektif, saya ingin di kesempatan ini kepada kawan-kawan semua wartawan di sini saya ingin mengklarifikasi. Kemarin muncul berita jika saya sudah minta maaf kepada Ibu segala macam, itu saya klarifikasi sekarang. Jadi kemarin percakapan saya dengan wartawan Kumparan itu, saya pikir off the record, dan itu akan disampaikan secara personal kepada saya tidak tahu itu akan siapa, tapi saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan ini, karena saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tidak punya kebencian, saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan ini. Jadi ini 100% sebuah kritikan. Jadi sekali lagi saya klarifikasi, permintaan maaf saya itu sebagai bentuk empati. Jadi untuk menegaskan kepada kawan-kawan ini, jika saya tidak ada tujuan yang kayak personal, saya tidak punya kebencian personal terhadap ini. Ini 100% kritikan. Jadi tolong jangan ditanggapi dengan perasaan. Yang itu saya yang menanggapi laporan Pak Made Karang itu soal video yang di ini ya, yang mengusir orang pesta ulang tahun di pantai ya. Betul. Ya kalau itu disampaikan, sebetulnya apa yang disampaikan Jering, pertama klien saya adalah dia mengundang, pertama adalah berangkat dari pantai itu milik publik. Pantai itu milik masyarakat secara bebas, sehingga tidak ada orang per orang yang bisa menghalangi masyarakat menggunakan pantai. Itu sehingga Jering protes soal itu, dan kemudian mengundang Pak Made untuk bertemu. Baik Pak Made yang datang ke Tulis Bar atau sebaliknya Jering yang datang ke Mimpi Bungalow milik Pak Made. Itu adalah untuk berdialog. Bahwa kalau soal ada kata sudah tua masih bego, itu soal fakta. Tua kan memang fakta. Kalau soal bego itu sebetulnya kan adalah soal istilah yang digunakan. Tetapi faktanya kan begini. Kalau dari video itu harusnya yang tersinggung adalah pantai, karena pantai milik publik, tapi seolah-olah diklaim milik pribadi. Yang kedua, bilang tidak boleh minum alkohol di pantai. Lah selama ini ada festival Kute, ada apa segala macam. Kute Beat Festival, Pak Made juga terlibat di situ. Orang minum alkohol di pantai. Nah, jadi Pak Made terlibatnya di Kute Karnival. Oh, Kute Karnival gitu misalkan ya. Saya ralat. Jadi selama ini ada Kute Beat Festival misalkan, atau festival-festival, orang juga minum alkohol di pantai, dan kemudian tiba-tiba seolah-olah tidak boleh orang ulang tahun minum alkohol di pantai. Terus berikutnya yang harusnya merasa tercemar adalah merek minuman, kalau saya sebut Captain Morgan, yang dituding whisky, padahal sebenarnya ram. Jadi itu penghinaan terhadap whisky. Iya, terhadap Captain Morgan, karena dia ram, dibilang itu whisky.
Terus yang terhina lagi adalah bea cukai. Ya. Karena minuman itu terbea cukai, minum itu legal, tidak diwakili legalitasnya oleh Pak Made. Gitu. Terus yang seharusnya juga yang lebih terhina adalah mereka warga yang dilarang ulang tahun di pantai padahal itu milik pabrik dan itu direkam tanpa izin dan itu adalah sebetulnya kualifikasi perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau dari fakta-fakta itu menyebut minuman ram disebut whisky, kemudian pantai yang bebas, kemudian tidak boleh minum alkohol, pada sama ini orang bisa minum alkohol. Fakta-fakta itu yang membuat Jering bilang bahwa ya pintar dikit lah. Ya. Artinya kalau dia tidak pintar, apa sih tidak pintar similarnya? Ya bodoh, bisa disebut. Atau kalau kemudian Jering mengatakan bego, ya kan fakta-fakta itu menjelaskan. Dan bego ini kan bukan ada peringatan dari KBBI, bego tidak boleh digunakan karena kata yang menghinakan, enggak juga. Itu masih bahasa Indonesia. Itu aja kalau dikasih.